Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan lagi kajian kita masih dalam bab yang kelima, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pembahasan kita hari ini pada judul atau berjudul syafaat. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Artinya, kalau ada seseorang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah atau Sunni atau Salafi, tetapi dia tidak mempercayai adanya syafaat, tidak mengimani adanya syafaat, maka dia bukanlah seorang yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti dia bukanlah seorang yang bermanhaj salaf. Karena seorang yang bermanhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini akan adanya syafaat nanti di hari kiamat. Dan ini tentu tidak sembarang meyakini, melainkan ada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa syafaat ini memang nanti ada pada hari kiamat. Tidak sebagaimana yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi dalam hal penetapan adanya syafaat ada dua kelompok. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya. Kelompok yang kedua Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Surah Al-Muddatsir. Dan syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak berguna bagi mereka sama sekali. Terjemahannya. Maka dijawab oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini yang terdapat di dalam surah Al-Muddatsir sedang berbicara tentang orang-orang kufar. Kalau orang-orang kufar, ya betul, tidak ada syafaat yang bisa berguna bagi mereka, karena statusnya saja kufar. Maka batallah keyakinan Mu'tazilah. Batil keyakinan mereka, tidak bisa diyakini. Adapun orang-orang Khawarij yang menafikan adanya syafaat karena memang pada dasarnya mereka berpemahaman takfir. Jangankan di akhirat, di dunia saja seorang muslim yang melakukan dosa besar selain syirik, bagi mereka hukumnya kafir. Dan kalau kafir berarti tidak dapat syafaat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka menetapkan adanya syafaat bagi orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beriman pelaku dosa besar, termasuk orang-orang beriman yang melakukan dosa besar. Jadi ada dua, ya. Yang pertama tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini adanya syafaat bagi orang-orang yang beriman, bahkan termasuk juga para pelaku dosa besar. Yang kedua ada Khawarij dan Mu'tazilah yang menafikan syafaat itu dari orang-orang yang beriman pada hari kiamat, walaupun latar belakang mereka berbeda, tapi memiliki
muara akidah yang sama, yaitu sama-sama menafikan adanya syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Penulis lanjut berkata, syafaat menurut bahasa berarti menggenapkan asy-syafa', ya. Asy-syafa' itu dalam bahasa Arab artinya suatu hal yang berbilang atau berjumlah genap, ya, berjumlah genap. Adapun ganjil maka bahasa Arabnya witrun, ya, bahasa Arabnya witrun. Witrun itu bilangan ganjil, syafa' itu bilangan genap. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan makna penggenapan bilangan ini. Faka'anna syafi' ja'ala matlubahu lil masyfu' syai'an wahidan. Seorang yang menyampaikan syafaat itu menyatukan dua permohonan dari orang yang atau untuk orang yang dia berikan syafaat. Misalnya begini, syafaat ini juga berlaku dalam hal-hal duniawi. Misalnya kita buat contoh saja supaya mudah. Kita di tempat kita bekerja termasuk orang yang punya kedudukan yang tinggi. Misalnya omongan kita, apa istilahnya orang Jawa itu, sakti lah, didengar begitu sama perusahaan. Nah, kemudian kita punya kawan tahu sedang butuh pekerjaan, maka dia minta tolong kepada kita untuk bantu supaya dia bisa diterima di perusahaan tempat kita bekerja. Kita pun menyanggupinya, baik, insya Allah akan saya sampaikan ke atasan saya, mudah-mudahan lolos kamu diterima bekerja di sini. Ada berapa permintaan sekarang yang terjadi? Ada dua. Dia minta tolong sama kita, kemudian permintaannya ini kita gabungkan pada diri kita, kita sampaikan ke atasan kita. Permintaannya ada dua. Dua itu witrun atau syaf'un, genap, ya. Makanya syafaat juga berdefinisi su'alul khair lil ghair, memintakan, mengusahakan kebaikan buat orang lain, ya. Syafaat itu juga berarti su'alul khair lil ghair, memintakan kebaikan, mengusahakan kebaikan buat orang lain. Nabi SAW saat memberikan syafaat buat kita, itu demi kebaikan beliau atau demi kebaikan kita? Demi kebaikan siapa? Kebaikan kita. Kita yang butuh kebaikan itu, kita yang butuh pertolongan itu. Maka syafaat sendiri secara bahasa bermakna genap, ya, sesuatu yang berjumlah genap. Faka'anna syafi' dhamma su'alahu ila su'alil masyfu' lahu ba'da an kana munfaridan. Jadi ada dua permintaan. Pertama permintaan masyfu' yang ditolong, kemudian permintaan syafi' yang menolong. Total jumlah permintaannya ada dua, dan dua termasuk genap, dan genap bahasa Arabnya syaf'un. Syaf'un sendiri merupakan kata dasar dari syafaat. Selanjutnya, atau mengumpulkan sesuatu dengan yang sejenisnya. Syafaat juga bisa berarti wasilah, ya, juga bisa berarti wasilah, perantara, dan juga bisa berarti tolab. Syafaat menurut istilah syar'i berarti at-tawassutu lil ghair bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara bagi orang lain. Lihat, bagi orang lain. Berarti kebaikan itu buat yang memerantarai atau yang diperantarai? Yang diperantarai, ya. Menjadi perantara bagi orang lain dalam hal dua. Kemungkinan yang pertama, mendatangkan manfaat. Seperti contoh kita tadi, teman kita yang sedang butuh pekerjaan, kemudian dia minta tolong ke kita untuk sampaikan ke atasan, tolong diterima, insya Allah dia termasuk orang yang berkompeten di bidangnya, dan seterusnya. Itu berarti memperantarai dalam mendatangkan manfaat, atau dalam menolak
bahaya, ya, atau dalam menolak bahaya. Misalnya ada kawan kita juga, ya, melakukan kesalahan di tempat kita bekerja, konsekuensinya bisa sampai dirumahkan, ya, maka dia meminta tolong kepada kita untuk sampaikan ke atasan, jangan sampai terjadi keputusan itu, jangan sampai dia dirumahkan, di PHK dan seterusnya karena begini dan begitu. Ini juga termasuk makna syafaat, praktik syafaat, ya, praktik syafaat itu dalam perkara dunia. Dan nanti dalam akhirat atau di akhirat juga syafaat itu ada, tentunya ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Tentunya ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Dan perlu kita ketahui, ya, kaum muslimin secara umum di dalam akidah kaum muslimin secara umum di dalam masalah syafaat itu ada 3. Akidah kaum muslimin dalam masalah syafaat itu ada 3. Yang pertama, ghalau fi isbatiha. Kaum muslimin yang berlebihan di dalam menetapkan adanya syafaat. Ini yang pertama. Kaum muslimin yang berlebihan di dalam, atau manusia afwan, yang berlebihan menetapkan syafaat itu dalam agama. Contohnya adalah orang-orang musyrikun, yaitu kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, yang mana mereka ja'alu syafa'ata man yu'azzimunahu 'indallah kasyafa'atil ma'rufati fid dunya 'indal muluk. Kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, al-kuburiyun, yang suka mengibadahi kubur, di mana mereka memahami syafaat di akhirat nanti sebagaimana memahami syafaat di dunia ini, di mana kebaikan itu harus diminta selalu lewat perantara, bahkan perantara-perantara yang sudah meninggal dunia. Fatalabuha min dunillah kama zakarallahu dzalika 'anil musyrikin. Maka mereka pun meminta syafaat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekarang ini kita sekarang masih hidup di dunia. Kita tahu nanti yang menyampaikan syafaat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu. Pertanyaannya, sekalipun kita tahu bahwa nanti yang menyampaikan syafaat di akhirat kepada kita atau untuk kita adalah Rasulullah SAW, pertanyaannya sekarang, saat kita masih hidup di dunia, kalau kita mau minta syafaat itu, mintanya ke siapa? Ke Rasulullah SAW atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW saja tidak, karena beliau sudah meninggal dunia, apalagi kepada yang bukan Rasulullah SAW. Ya, apalagi kepada yang bukan Rasulullah SAW. Ada syubhat dalam masalah ini, yaitu mereka mengatakan nanti kan di hari kiamat, di padang mahsyar, kita akan minta syafaat ini kepada Nabi. Iya bang? Iya kan? Itu boleh. Kok sekarang gak boleh? Ya, kita kan nanti semuanya di mahsyar minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam mampu apa enggak mampu? Enggak mampu. Setelah Nabi Adam siapa? Nuh alaihissalam. Enggak mampu juga. Habis Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Habis Ibrahim, Musa. Habis Musa, Isa. Habis Isa baru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyanggupi atau tidak? Menyanggupi. Itu boleh di akhirat. Kok sekarang enggak boleh? Apa jawabannya? Iya juga ya. Jangan iya juga ya. Ya. Kondisinya berbeda. Saat di akhirat kita sama Nabi SAW sudah sama-sama dihidupkan lagi. Ya. Kondisinya kita sama Nabi SAW sudah sama-sama dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Statusnya hidup untuk kali kedua. Dan itu boleh-boleh saja ketika Nabi SAW masih hidup. Sebagaimana dulu sahabat SAW, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, juga menyampaikan atau meminta agar Nabi SAW menjadikan dirinya sebagai orang yang termasuk mendapatkan syafaat. Ya, Uqasyah misalnya, Uqasyah berkata,
jadikan aku sebagai orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab ya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum ya, insyaallah kamu termasuk mereka. Begitu. Itu kondisinya saat itu Ukasyah dan Nabi SAW masih sama-sama hidup, atau ada yang sudah meninggal di antara beliau berdua? Masih sama-sama hidup, ya. Maka boleh-boleh saja. Tapi yang di akhirat ini juga sama-sama hidup. Adapun sekarang kondisinya beda. Kitanya masih hidup, Nabi SAW sudah meninggal. Sudah meninggal masih hidup? Sudah meninggal, ya. Syubhatnya nambah lagi. Kata siapa Nabi meninggal SAW? Kamu tidak membaca firman Allah dalam surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki. Tuh kata Allah saja mereka hidup. Ya. Jadi syubhatnya enggak berhenti-berhenti, ya. Kalau kita enggak belajar membentengi diri kita, enggak mustahil kita kena. Terus mengiyakan, naudzubillah min dzalik, jadi kuburiyun juga. Ya. Apa jawabannya? Iya juga lagi. Ya jangan dia juga lagi, nyerah mulu, ya. Ya, ayat itu sudah menjawab syubhatnya dia sendiri. Coba kita pelan-pelan baca ayatnya, terjemahan ayatnya tadi. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki, ya, diberi rezeki. Jawabannya apa? Jawabannya ada di ayat ini sendiri. Yaitu apa? Pertama, mereka hidup, iya benar hidup. Tapi di sisi siapa? Di sisi Allah, di sisi kita? Sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi kita. Ya kalau sudah di sisi Allah, ya berarti sudah berbeda tempat antara kita dengan beliau SAW, apalagi yang di bawah-bawahnya beliau. Kedua, jawabannya juga ada di ayat itu. Mereka diberi rezeki. Diberi atau memberi? Diberi. Sedangkan Allah memberi atau diberi? Memberi. Mintanya kemana yang lebih tepat? Kepada yang diberi atau kepada yang memberi? Kepada yang memberi, ya. Jadi hal-hal semacam ini nggak mustahil akan kita jumpai ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan ini. Mereka bukan nggak punya dalil, mereka juga punya dalil. Tapi adanya dalil belum menjamin keyakinan yang benar. Karena selain harus ada dalil, ada juga pendalilan, ya. Selain harus ada dalil, ada juga pendalilan yang benar. Dalil nggak pernah salah. Tapi kadang terjadi kesalahan ketika melewati proses pendalilan itu. Dan itu yang harus kita pahami dengan baik, bukan cuma memahami dalil, tapi juga pendalilannya. Maka ini golongan yang pertama dari golongan manusia secara umum yang menetapkan syafaat ini secara berlebihan sampai mereka meyakini syafaat di akhirat nanti sama penerapannya seperti syafaat-syafaat di dunia. Walhasil mereka pun meminta syafaat itu kepada orang yang sudah meninggal, ya. Kemudian kelompok yang kedua tadi yang sudah kita singgung di awal, Khawarij dan Mu'tazilah, yaitu kelompok yang berlebihan di dalam menafikan syafaat sampai semuanya dinafikan. Dinafikan artinya diapakan? Ditiadakan. Semuanya enggak ada. Hatta syafaat buat orang-orang beriman pun enggak ada. Ya, hatta syafaat bagi orang-orang beriman pun enggak ada. Itu keyakinannya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tadi sudah kita sampaikan pendalilan mereka di awal pembahasan. Dan golongan yang ketiga, yang pertengahan, siapa kira-kira? Ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang menetapkan sesuai dengan dalil dan menafikan juga sesuai dengan dalil. Ketika menetapkan syafaat itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, ada dalilnya. Kemudian juga ada syafaat yang dinafikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu syafaat yang tidak ada dalilnya, ya. Jadi dalil meniadakan syafaat itu tidak adanya dalil itu sendiri, ya. Karena di dalam menetapkan syafaat itu butuh dalil. Menetapkan ada syafaat jenis ini, ada syafaat jenis ini, itu butuh adanya dalil. Jadi secara umum ada tiga kelompok. Yang pertama berlebihan di dalam menetapkannya. Contohnya sebagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang
menyembah kuburan, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berlebihan di dalam menafikannya, orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Dan yang ketiga, pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Selanjutnya, syarat diberikannya syafaat ada 3. Pertama, izin Allah kepada syafi'. Syafi' artinya apa? Pemberi syafaat, ya. Syafi' artinya pemberi syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Siapa gerangan yang dapat memberi syafaat tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Semua orang yang bisa pada akhirnya memberikan syafaat harus dapat izin dulu dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW pun nanti tunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah tahu peristiwanya bakal bagaimana terjadinya. Pertama nanti manusia, kita semua datangi Nabi Adam, kita datangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Kemudian minta kepada Nabi SAW. Nabi pun bercerita kepada kita dalam hadisnya, beliau pun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah ilhamkan kepadanya. Sampai kemudian Nabi SAW, Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Irfa' ra'sak," angkat kepalamu. "Wa qul tusma'," berkatalah kamu akan didengar. "Wasfa' tusyaffa'," sampaikanlah syafaatmu pasti diterima. Itu semua sudah diketahui belum peristiwa itu bakal terjadi oleh Nabi SAW? Sudah diketahui belum? Sudah. Sekalipun sudah Nabi SAW ketahui, beliau tetap menunggu terjadinya peristiwa ini. Gak mentang-mentang udah pasti diizinin, ya. Langsung aja sekarang, nggak bisa, ya. Memang harus begitu itu urutannya, ya. Maka apa? Untuk memberikan syafaat itu harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pasti dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW, itu sudah pasti, ya. Adapun yang lain bersifat umum, ya, para syuhada, para solihin, para nabi, malaikat, itu bersifat umum. Personalnya siapanya nggak ada yang ketahuan, nggak ada yang disebutkan oleh dalil. Yang disebutkan satu-satunya nama yang disebutkan akan bisa memberikan syafaat cuma Nabi SAW. Yang lainnya bersifat umum, ya, teman yang soleh, anak yang soleh, orang tua yang soleh, itu bisa memberikan syafaat. Tapi orang tua yang mana nggak tahu kita, anak soleh yang mana nggak tahu kita. Yang penting anak soleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu bisa kasih syafaat, ya. Apalagi yang bukan siapa-siapanya, ya, ustadznya, kiainya, ya, kita husnudzon lah sama mereka, tapi kita nggak bisa memastikan apakah beliau-beliau ini pasti dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, ya. Maka mintalah, karena kita nggak tahu, maka mintalah syafaat itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah syafaat itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada yang kita tahu saja itu Nabi Muhammad SAW nggak boleh, apalagi kepada yang tidak kita tahu, ya, lebih tidak boleh lagi. Itu izin yang pertama, izin bagi syafi' yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridallah 'anil masyfu', ridha Allah kepada yang memberi dan diberikan syafaat, ya, yang menerima syafaat. Kalau Allah meridhoi objek akhirnya ini, ya, syafaat itu bisa terjadi, ya. Syafaat itu bisa terjadi. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan pemberi syafaat, tapi ternyata yang menerima syafaat ini tidak Allah ridhoi, ya nggak terjadi, ya nggak terjadi. Maka dua-duanya kedua syarat ini harus terwujud. Tambah satu lagi dalilnya firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan para pemberi syafaat itu tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Nah, sekarang syarat pertama kita udah jelas, udah tahu nih. Syarat pertama, orang yang memberikan syafaat harus dapat izin. Dan di antara orang yang pasti dapat izin adalah Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita penuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Menjadi orang yang Allah ridhoi, ya. Nabi Muhammad SAW diizinkan, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat ketiga kita bertauhid, terjadilah syafaat itu, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sudah diizinkan, lah kitanya nggak dapat ridho, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nggak akan terjadi syafaatnya. Jadi tugas kita tinggal dalam tanda kutip
merealisasikan syarat kedua dan ketiga di sini. Ketiganya itu apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama dalilnya Al-Baqarah 255, syarat yang kedua dalilnya Al-Anbiya 28. Dan kedua syarat ini disebutkan dalam satu ayat yang sama dalam surah An-Najm ayat 26. Surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Jadi syarat nomor 1 dan syarat nomor 2 masing-masing ada dalil. Tapi ada ayat lain yang langsung menggabungkan kedua syarat ini, yaitu surah An-Najm ayat 26. Betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak berguna sama sekali kecuali yang diizinkan untuk memberi syafaat bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kedua syarat ini mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang memberikan dapat izin dari Allah, yang menerima dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat ketiganya Allah berfirman, Allah berikan ya kepada orang-orang yang bertauhid. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka syafaat para pemberi syafaat itu tidak berguna bagi mereka sama sekali, ya. Mereka di sini maksudnya siapa? Orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir. Tapi coba kita lihat lengkap ayatnya. Dari mana kita tahu bahwa kata-kata mereka dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir? Yang ada Al-Quran di HP-nya, silakan buka surah Al-Muddatsir. Juz berapa? 29. Dari mana kita tahu bahwasannya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang-orang kafir? Al-Muddatsir ayat 48. Kita baca dari ayat 40 afwan. Fi jannati yatasaalun. Di dalam surga, para penghuni surga itu saling bertanya. Anil mujrimin, tentang para pendosa. Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, para penghuni neraka itu, dahulu kami tidak mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dahulu kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan dulu kami bersenda gurau bersama orang yang melakukannya, mengolok-olok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dahulu mengingkari adanya hari kebangkitan. Kira-kira ini sifatnya orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan. Hatta atanal yaqin, sampai datangnya kematian itu kepada kami. Kemudian Allah mengatakan apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, ya. Maka syafaat para pemberi syafaat itu tidaklah berguna bagi mereka. Jadi membaca ayat itu lengkap, ya, supaya kita tahu ayat ini sedang berbicara tentang siapa, ya. Al-Muddatsir ayat 48 ini sedang bercerita tentang orang-orang kafir. Dari mana tahunya orang-orang kafir? Dari ayat 47, dari ayat 46, dari ayat 45 mundur, ya. Di situ akan bisa difahami dengan mudah bahwa Al-Muddatsir ayat 48 sedang bercerita tentang orang-orang kafir, bukan orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani atin min indi rabbi." Ada seorang utusan Rabbku yang mendatangiku. Fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummatil jannata wa baina syafa'ah. Kemudian ia memberikan pilihan kepadaku antara dimasukkannya setengah umatku ke dalam surga atau memberikan syafaat. Fakhtartus syafa'ah, maka aku pun memberikan syafaat. Wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat itu
akan diperuntukkan bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini dalil juga dari sunnah yang menjelaskan bahwa syarat mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW harus meninggal dalam kondisi bertauhid, tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Kalaupun pernah melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia sudah bertaubat sebelum meninggal dunia. Makanya kita coba cek ke belakang, ya, barangkali dulu sebelum kita ngaji pernah melakukan kesyirikan. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulanginya, meninggalkannya dan menyesalinya. Hal-hal itu bisa kita lakukan bahkan sekarang juga, sambil kita duduk di majelis ilmu, sambil kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dulu pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, di mahsyar nanti saat kritis, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan yang susah dan sedih yang luar biasa. Pada saat itu kita semua mendatangi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam untuk meminta syafaat. Namun mereka semua menolaknya, tidak menyanggupinya karena alasan-alasan yang disampaikan. Dan terakhir kalinya kita datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat dari beliau, maka beliau pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada umat ini atau umat manusia agar mereka diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa penantian, di mana Allah Subhanahu wa taala belum memulai pengadilannya. Kita semua nanti akan berada di mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sama, khufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Yang kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qadra milin aw milaini, seukuran jarak 1 mil atau 2 mil. Kemudian masing-masing kita nanti ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung dan sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Namun ada segelintir manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Yang kita pesankan, berusahalah minimal jadi 1 dari 7 golongan itu. Ya, berusaha minimal jadi 1 dari 7 golongan itu. Ada 7, harusnya 1 aja kena. Ya, harusnya 1 saja bisa kita dapat. Tinggal kita yang mau berusaha atau tidak. Ya, tentunya setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik dari Allah itu akan datang ya ketika kita bersungguh-sungguh menjemputnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan yang mengarahkan kepada kami. Yang namanya taufik, yang namanya petunjuk tidak bisa dan tidak cukup ditunggu. Dia juga harus diusahakan, dijemput, dikejar sebagaimana kita mau menjemput keuntungan-keuntungan duniawi, maka keuntungan ukhrawi juga harus kita jemput, kita usahakan. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, dan itu tentu menjadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menjadi pemberi syafaat bukan cuma buat umat ini saja, tapi buat seluruh umat manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti yang paling akhir. Makanya beliau SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpinnya anak Adam. Bahkan Adam pun ada di bawah kepemimpinan beliau SAW, termasuk Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya berada di bawah kepemimpinan beliau SAW. Dan itu lebih dari cukup untuk menjelaskan kepada kita bagaimana mulianya beliau SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat yang beliau berikan kepada ahli sorga untuk memasuki sorga.
Kedua syafaat itu adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti semua penghuni surga, ja'alanallahu wa iyyakum minhum, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai bagian daripada mereka, tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah Nabi SAW mintakan izin untuk dibukakan pintu surga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih." Di hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu surga. Fa astaftih, aku pun minta dibukakan pintu surga itu. Fa yaqulul khazin, "Man anta?" Malaikat penjaga pintu surga pun bertanya, "Siapa engkau?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fa yaqulul khazin, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Kemudian malaikat penjaga pintu surga itu pun berkata, "Dengan kamulah aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga ini untuk siapapun sebelum kamu." Maka ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa yang menjadi orang yang memberikan syafaat untuk dibukanya pintu surga, masuknya penghuni surga ke dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus cuma beliau saja. Dari mana kita tahu? Dari jawaban malaikat penjaga pintu surga tadi, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Ya, kita tahu dari jawaban penjaga penghuni pintu surga tadi, "Dengan kamulah aku diperintah untuk tidak membukakan pintu ini bagi siapapun." Ya. Pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus buat beliau, ya. Nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain, cuman beliau. Ya, maka dari sini kita paham benar-benar nggak ada orang lain yang bisa melakukan hal itu, ya. Cuma beliau sallallahu alaihi wasallam saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita merasa aman begitu ketika sudah dekat-dekat dengan orang yang baik, ya. Karena orang yang baik itu pun juga belum tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berbaik sangka kepada dia. Kita perbanyak teman-teman kita yang soleh, ya. Tapi terus jangan ngandelin kesolehan mereka, begitu maksudnya. Jangan ngandelin kesolehan mereka. Karena mereka pun nanti akan bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri dulu sebelum nolong yang lain, ya, sebelum nolong yang lain. Maka hendaknya kita benar-benar berusaha dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri-sendiri. Nggak bisa mengandalkan kedekatan kita dengan orang lain yang katakanlah soleh dalam pandangan kita, siapapun dia, ya. Apakah dia guru kita, apakah dia orang tua kita, pasangan kita, anak kita, teman-teman kita. Ya, kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka menjadi orang yang diizinkan memberikan syafaat, tapi jangan mengandalkan, karena boleh jadi, ya, mereka pun tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para siddiqin, dan dari kalangan yang kaum muslimin, ya, yang lain dari kalangan kaum muslimin. Berarti syafaat yang ketiga ini diperuntukkan lebih umum. Nabi bisa memberikannya, selain Nabi juga bisa memberikannya, ya. Kalau syafaat satu dan kedua tadi cuma Nabi Muhammad SAW, ya. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa pembagian ini masih terlalu global, ya. Sesungguhnya ketika kita menelaah penjelasan para ulama, ya, maka akan kita dapati bahwasannya jenis-jenis syafaat ini lebih daripada 3, ya. Secara umum memang 3, Yang pertama tadi syafaatul uzma, syafaat yang agung yang diberikan oleh Nabi SAW kepada seluruh manusia. Itu cuma beliau SAW yang bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, syafa'atuhu fi dukhuli ahlil jannatil jannata ba'dal faraghi minal hisab. Syafaat Nabi SAW bagi penghuni surga untuk bisa memasuki surga. Itu tadi juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga,
syafa'atuhu fi ammihi Abi Thalib, ya. Syafaat bagi paman beliau Abu Thalib yang mati dalam kondisi kafir, ya. Cuma ini yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Orang kafir yang dapat syafaat cuman Abu Thalib karena jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga yang bisa memberikannya cuman Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa kita kias-kiasan ke diri kita. Mbah saya misalnya yang meninggal dalam kondisi Nasrani, nanti insya Allah saya berikan syafaat, nggak bisa, ya. Cuma Nabi Muhammad SAW saja. Itu pun juga Abu Thalib saja, ya. Paman-paman beliau yang lain tidak ada yang mendapatkan syafaat tersebut. Kemudian syafaat yang keempat, syafa'atuhu fi man istahaqqa an-nar min 'usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Syafaat ini mulai nomor 4 nih, umum, ya, yang bisa memberikannya Nabi juga selain Nabi SAW, ya. Fi man istahaqqa an-nar min 'usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Syafaat bagi calon penghuni neraka. Syafaat bagi ahli tauhid, calon penghuni neraka. Alla yadkhulaha, agar tidak memasuki neraka, ya. Ini ada syafaat seperti ini. Ahli tauhid punya dosa, mestinya masuk neraka, tapi dapat syafaat enggak jadi masuk neraka, ya. Ini ada dari kalangan ahli tauhid. Yang kelima, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar min 'usatil muwahhidin an yukhraja minha. Syafaat bagi penghuni neraka yang bertauhid agar dikeluarkan dari neraka. Syafaat bagi penghuni neraka yang bertauhid agar dikeluarkan dari neraka. Jadi jangan dikira ahli tauhid itu nggak mungkin masuk neraka. Bisa juga masuk neraka, hanya saja tidak kekal. Bedanya di situ, ya, bedanya di situ. Kemudian yang keenam, asy-syafa'atu fi raf'i darajati ba'di ahli jannah. Syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penghuni surga. Syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penghuni surga. Nabi SAW bercerita nanti di akhirat ada seorang ayah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW berkata, bersabda atau bercerita tentang orang ini, anna li hadza, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngerasa nggak berhak, nggak melakukan suatu hal yang istimewa, spesial, luar biasa, kok derajatnya diangkat? Maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka, ya. Dengan istighfar anak kamu buat kamu, ya. Jadi kita beristighfar buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu benar-benar berguna buat mereka. Mereka sangat menunggu, ya, sangat menunggu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka. Jadi jangan bosan-bosan, ya, jangan juga tinggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, ya. Ini umum buat siapa aja, ya. Nabi SAW melakukannya, selain Nabi Muhammad SAW juga melakukannya, ya. Itu poin pertama yang bisa kita ambil, bahwa doa kita, istighfar kita buat orang tua kita itu berguna. Poin yang lain adalah, ini hadis juga menjadi pesan buat kita agar berusaha jadi orang tua yang pandai mendidik anaknya, ya. Anak yang ingat kepada orang tuanya, selalu kemudian berdoa kebaikan kepada Allah buat kedua orang tuanya. Dan anak merupakan orang yang paling setia, ya, kepada kita. Ketika nanti kita meninggal dunia, ya mungkin orang-orang akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, tapi sudah sampai situ saja. Dan itu kan kita alami, ya. Ada saudara kita meninggal, ada kawan kita meninggal, kita mendoakannya saat itu saja atau saat kita teringat saja. Tapi kalau seorang anak, insya Allah tidak. Sepanjang hayatnya insya Allah akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi hadis tersebut selain menjelaskan kepada kita bahwa doa kita kepada Allah buat orang tua kita itu berguna, pesan keduanya adalah hendaknya kita sebagai orang tua berusaha mendidik anak-anak kita agar jadi orang-orang yang paham kewajiban-kewajibannya,
hak-hak kita sebagai orang tuanya, ya. Di mana itu juga sangat kita butuhkan. Istighfar waladika laka, ya. Permohonan ampun anakmu buat kamu. Dan kita tahu Nabi SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan bahwa ada 3 perkara yang walaupun seorang manusia sudah meninggal dunia tidak akan terputus kebaikannya. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita teruskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.